Hi, Narasan, see you again in Abhinik channel by the program of the combination both English grammar or pronunciation together. Narasan, Abhinik channel always educates your English grammar and pronunciations more and more expert. So just watch Abhinek channel and remember to give me a subscribe and a share. Thank you very much. Thank you very much. Today we discuss about the level 19 review of the past simple, continuous and perfect. That's mean review of the past simple, the past continuous, and the past perfect. Jadi warganet sekalian yang berbahagia dimanapun berada, sampai jumpa lagi dengan channel Abhinik. Kali ini kita akan membahas level 19, review of the past simple, continuous and perfect ya. Jadi review atau ulangan ya. Jadi tinjauan ya dari past simple ya, past continuous and past perfect. Past perfect ya. Nah, jadi Edison di sini nanti dibandingkan lagi. Dimantapkan lagi warganet sekalian ya. Jadi warganet sekalian, saya sudah berulang-ulang mengatakan bahwa ya, saya ulangi lagi bahwa the simple, yang namanya the simple bisa itu present simple, bisa itu past simple ya, bisa itu present perfect atau past perfect ya. Itu semua bersifat state ya. Nah, kecuali perfect ya. Perfect itu ya perfect simple ya, baik itu present perfect simple atau past perfect simple, dia pernyataan yang sudah selesai tetapi ada dampak ya. Kalau present perfect ada dampak pada saat ini, kalau past perfect ada dampak pada saat ini, itu saja ya. Kalau the simple memang pernyataan yang sudah selesai atau yang tetap sama dalam periode yang cukup lama ya. Jadi sifatnya the simple ini adalah permanen. Nah, dibandingkan dengan continuous, seperti Bapak sudah bilang, itu ada present continuous, ada past continuous, ada present perfect continuous, ada past perfect continuous ya. Nah, nanti past perfect continuous mungkin belum kita bahas, tetapi Bapak sudah singgung. Itu baru pernyataan atau aksi yang masih berlangsung. Berarti kalau the simple itu sudah selesai, sedangkan continuous masih berlangsung atau belum selesai, dia masih berlangsung dan sifatnya sementara. Kalau continuous itu sifatnya sementara, kalau simple itu sifatnya sudah tetap, sudah permanen. Nah, jadi itu Bapak ingatkan sekali lagi ya, dari pengertiannya. Nah, sekarang kembali ke pelajaran kita. Oke. Review of the past simple, continuous and perfect ya. Comparison of tenses ya. You see option A. Option A dulu ya. Comparison of tenses. Jadi perbandingan tenses. Past simple. Jadi past simple itu
for something in the past which is finished. Ya, past simple itu for something in the past which is finished. Tapi kalau ini past simple-nya, kalau present simple itu juga artinya yang tetap sama dalam waktu yang lama. Itu pengertian. Kalau past simple for something in the past which is finished. Jadi sesuatu di masa lampau yang sudah selesai. Dan bersifat tetap permanen. Kalau present simple itu hampir sama, tetap juga sudah selesai ya pada saat itu dan bersifat permanen, tetap ya, sama itu ya. Oke. Jadi past simple ini for something in the past which is finished. Jadi sudah selesai pada saat itu. Jadi contohnya, he snatched the money and ran away. Ya, ini kita pakai double verb to. Ya, he snatched the money and ran away. Jadi dia menjamret uang dan lari jauh. Ya, dan lari, ran away. Ya, dan lari menjauh. Ya. He snatched the money and ran away. Jadi sesuatu yang sudah lampau, yang sudah selesai. Nah, tidak ada dampak apa-apa lagi. Ya, itu hanya bersifat pernyataan dan sifatnya permanen, tetap. Itu saja. Ya. He snatched the money and ran away. Nah, jadi ini hanya pernyataan. Oke, sekarang lagi pengertian the past continuous. Baru saja ya. The past continuous for an action that we were in the middle of. Ya. Jadi suatu sesuatu yang sedang terjadi, yang sedang di pertengahan aksi. Jadi sesuatu yang terjadi di pertengahan aksi itu. Jadi aksi yang sedang terjadi, yang sedang berlangsung. Jadi ya itu artinya aksi, pengertian action itu ya. Jadi sedang terjadi, sedang berlangsung. Nah itu ya. Kalau ini past continuous, sedang berlangsung, yang sudah lewat ya di masa lampau. Nah, jadi coba example ya. At the time of the incident, at the time of the incident, not many people were shopping in the store. Not many people were shopping in the store. Ya. Jadi pada waktu kejadiannya tidak banyak orang sedang berbelanja di toko itu. Itu artinya. Ya. Jadi pada saat kejadian itu yang sudah lewat, ya, tidak banyak orang yang sedang berbelanja, artinya memilih-milih barang itu sedang berlangsung ya. Nah itu di toko itu. Jadi ya masih ada aksi di sana, sedang berlangsung ya. Sifatnya sementara. Nah, ingat saja itu ya. Jadi past continuous ya, for an action that we were in the middle ya. Jadi untuk aksi yang sedang berlangsung, yang berada di pertengahan ya. Jadi sedang berlangsung. Jadi aksi ya. Jadi sifatnya kalau simple itu sudah selesai, ini belum selesai, masih berlangsung. Ya, itu prinsipnya continuous. Dia masih berlangsung. Ya belum selesai. Oke. Jadi itu gininya ya. At the time of the incident, not many people were shopping in the store. Jadi pada waktu kejadiannya tidak banyak orang sedang berbelanja di toko itu. Nah, sekarang perbandingan the past perfect. Nah, baru saja
baru saja Bapak mengajarkan tentang past perfect. Masih ingat ya? Past perfect for things before a past situation. Jadi kalau dibandingkan dengan kalimat past simple, kejadiannya lebih dulu ya. Dari past perfect ini kejadiannya lebih dulu dari past simple. Nah, coba bandingkan. Staff found that the thief had taken only 4.37 US. Ya, jadi staff menemukan bahwa pencuri itu sudah mengambil hanya 4,37 dolar. Ya, nah itu. Ya, jadi staff found that the thief had taken only US 4.37 ya. Jadi staff menemukan bahwa pencuri itu sudah mengambil hanya 4,37 dolar ya. Jadi kejadiannya kalimat the thief had taken only US 4.37 ini ya, yang merupakan kalimat past perfect itu lebih dulu kejadiannya dengan past simple staff found ya. Staff found ya, the thief itu sudah beraksi dulu baru staff found gitu ya. Baru staff menemukan. Jadi itu ya. Jadi kalau Bapak sudah menerangkan past perfect ini itu kejadiannya sudah terjadi, sudah selesai, tapi masih memiliki dampak pada saat itu. Pada saat itu memang benar itu pencuri itu sudah menggondol uang ya dari 4,37 dolar ya. Nah, itu. Jadi masih ingat ya. Okay, guys, slowly. You understand very well ya. Okay, now you see option B. Option B. Past simple and past continuous. This comparison. Comparison again. Yeah, comparison. Okay. We often use these two forms together when a shorter action comes in the middle of a longer one. Ya. Artinya kami sering menggunakan bentuk dua ini, past simple dan past continuous ya, bersamaan ketika shorter action, ketika aksi yang lebih pendek. Yang dimaksud aksi lebih pendek itu adalah past continuous, ketika aksi yang lebih pendek. Sebab kalau continuous seperti Bapak bilang itu bersifat sementara. Jadi shorter boleh dibilang lebih pendek. Kalau permanen bersifat lama itu adalah simple. Kalau continuous bersifat sementara temporary. Kalau simple bersifat permanen. Nah, itu ya. Nah, jadi yang di sini yang disebut shorter action ya, kami sering menggunakan kedua bentuk ini, past simple dan past continuous ini bersamaan ketika ya aksi yang lebih pendek ya bersamaan dengan datang di pertengahan ya. Aksi yang lebih lama. Jadi aksi yang lebih lama ini adalah past simple sebab dia bersifat permanen ya, tetap ya. Jadi lama. Kalau continuous bersifat sementara. Nah, coba lihat example. I was waiting at the checkout when I noticed a strange looking man. Ya. Saya sedang menunggu di kasir ya. Check out di sini itu bukan pintu keluar ya, melainkan kasir ya. I was waiting at the checkout. Ya, I was waiting at the checkout. I was waiting at the checkout when I noticed a strange looking man. Ya. Saya sedang menunggu di kasir ketika saya menegur
Ya, I notice, menegur laki-laki yang nampak aneh. Nah, ini laki-laki yang nampak aneh, yang kelihatan aneh, itu yang menegur. Nah, jadi I was wearing ini merupakan continuous, past continuous. I was wearing at the checkout. Dia sedang menunggu, ya. Pada saat itu, ini merupakan shorter action. Jadi aksi yang lebih pendek, ya, baru disusul oleh aksi yang lebih panjang. Itu maksudnya, ya. When we often use these two forms together. Maksudnya past simple dan past continuous. When a shorter action, jadi continuous, ya, comes in the middle of a longer one, ya, datang di pertengahan aksi yang lebih lama. Aksi yang lebih lama ini yang maksud adalah past simple. Okay, understand? So now you see option C, ya, past simple and past perfect comparison. When we use these two forms, past simple and past perfect, ya, together, we use the past perfect for what happened earlier. I tell you already, ya, for things before a past situation. This is past perfect for things before a past situation. Jadi sesuatu yang terjadi, ya, lebih dulu dari kalimat past simple. Nah, itu artinya, ya. Jadi when we use these two form together, ya, jadi baik itu past simple dan past perfect, we use the past perfect for what happened earlier. Jadi kami menggunakan past perfect, ya, untuk forward untuk yang terjadi lebih awal, ya. Nah, past perfect for what happened earlier, untuk yang terjadi lebih awal. Jadi past perfect ini kejadiannya lebih dulu, lebih awal dia, ya, baru past simple itu maksudnya. Kan Bapak sudah terangkan, ya, berulang kali. Oke, now you see example, ya. Example. Okay. A man walked into a supermarket. He had chosen a quiet time. Yeah. A man walked into a supermarket. He had chosen a quiet time. Dia sudah berencana dulu. Artinya ini, seorang laki-laki berjalan menuju supermarket. Dia sudah memilih waktu yang sepi. He had chosen a quiet time. Ya, dia sudah berencana ini memilih waktu yang sepi, mungkin mau mencuri, nggak tahu, ya. Jadi baru man ini walk, ya, baru berjalan dia berencana dulu, baru berjalan, itu maksudnya, ya. Jadi kalimat he had chosen a quiet time yang merupakan kalimat past perfect, ya, he had chosen a quiet time, kalimat past perfect itu lebih dulu daripada kalimat past simple. Itu artinya a man walked into a supermarket. Very clear, medicine, ya. Okay. Now you see another, ya. One past action followed another. Jadi ini double, ya, seperti one past action followed another ini. Jadi ada dua kata kerja bentuk kedua ada. Kita menggunakan kalimat kata kerja bentuk kedua. Banyak yang boleh dipergunakan. Lihat contohnya sekarang. He filled the basket and went to the checkout. Ya, ini fill ini dia mengisi basket itu dan pergi ke kasir, ya, mau bayar maksudnya, ya. Nah, he filled the basket and went. Jadi memakai dua kata kerja. Yang kedua, ya, verb do, dia menggunakan kata kerja verb do dua, itu boleh dipakai, itu maksudnya, ya. He filled the basket and went to the checkout.
ya, ia mengisi keranjang itu, kemudian pergi ya ke kasir to check out, ya, to the check out. Nah, itu ya. Nah, sekarang ada. We can also use either when, had done, or after, did or had done, ya. Nah, untuk ininya coba lihat contohnya ya supaya tidak bingung sekalian ya. Oke. When he had filled the basket, when he had filled the basket, ini sudah past perfect. When he had filled the basket, ketika ia sudah mengisi keranjang itu, he went to the checkout, ya, he went to the checkout, ya. Jadi when he had filled the basket, jadi kalimatnya past perfect ini kan kalau pakai when lebih jelas ya, otomatis dia lebih dulu ya, lebih dulu kejadian. When he had filled the basket, ya, ketika ia sudah mengisi keranjang itu, wah sekarang kejadiannya pada saat itu keranjang itu penuh berisi, di supermarket itu berisi barang-barang yang akan mau dibawa ke kasir itu maksudnya ya. Jadi dampaknya ada pada saat itu dan benar kejadiannya ya. Nah, bedanya dengan simple, kalau simple itu belum tahu kejadiannya, jadi kita tidak tahu ya, jadi belum pasti. Kalau perfect itu dia menangnya sudah pasti. Nah, when he had filled the basket, he went to the checkout. Jadi ketika ia sudah mengisi basket, mengisi keranjang itu, ia pergi ke kasir untuk bayar ya. Nah, itu. Jadi ini sudah past perfect, sudah lebih dulu daripada kalimat past simple. Nah, itu seperti when, had done itu ya. Nah, sekarang contoh yang lain. Kalau memakai after boleh past simple, boleh memakai past perfect ya. Nah, itu artinya after, did or had done ya. Jadi kalau memakai kalimat after nanti boleh anak-anak itu memakai past perfect atau past simple saja ya. Nah, coba lihat contohnya sekarang. After he had filled, ya, after he had filled the basket, he went to the checkout, ya. Nah, boleh after he had filled the basket, he went to the checkout. After ya. Nah, anak-anak pun boleh menggunakan dengan tidak ada perbedaan arti ya. After he filled, ya boleh, or ya. After he filled the basket, he went to the checkout. Setelah ia mengisi, nah, padahal past simple saja ya. Itu sama artinya kalau memakai after dengan past perfect ya. After he filled the basket, he went to the checkout. Boleh memakai itu, atau boleh when he had filled the basket. After he had filled the basket, he went to the checkout. Boleh pakai past perfect ya. After he had filled, atau after he filled gitu saja ya. Jadi pakai past simple. Kalau memakai kata after ya, kata after boleh diikuti past perfect itu maknanya. Ya, kalau after itu boleh memakai past perfect, boleh memakai past simple saja. Itu boleh-boleh saja. Nah, ya, karena after. Oke, another one. We use the past simple for both. Ya, we use the past simple for both when one short action comes straight after another. Nah, artinya kita menggunakan kalimat past simple saja. Jadi kata kerja kedua ya, past simple saja. Kita menggunakan past simple ya untuk kedua-duanya ya, tidak past perfect lagi. Apabila one short action itu apabila aksi yang pendek ya, datar ya, atau berbarengan dengan yang lain. Jadi datang bersamaan ya, straight, datar ya.
hampir apa namanya bersamaan ininya dengan yang lain itu pakai past simple saja ya, jangan lagi memakai past, sebab kalau past perfect kan lebih dulu ya dari past simple. Kalau berbarengan kejadiannya, jadi aksi yang pendek dengan aksi yang lama berbarengan, jadi itu pakai saja past simple. Contohnya, when she opened the till, he snatched all the money out of it. Ya, jadi bila dia membuka laci, till itu laci ya, bukan masih ya. When she opened the till, ya, bila dia membuka laci, ya, di sini dia perempuan ya. When she opened the till, ketika ia membuka laci, he snatched, dia yang laki-laki ini ya, ia merampas semua uang ya, dia merampas semua uang keluar daripada laci itu ya, jadi merampas semua uang yang ada dalam laci itu artinya yang mencuri ini berarti ya. He snatched, jadi open, she open, when she open pakai past simple, he snatched itu juga past simple, kedua-duanya past simple apabila kejadiannya bersamaan straight ya, jadi kejadiannya mendatar bersama ya, itu ya bersamaan, jadi tidak lebih dulu ya seperti ini. Kalau lebih dulu baru pas perfect. Oke, ada we can use both, artinya we can use both past simple or past perfect ya, with, before, or until without different in meaning. Nah, jadi anak-anak sekalian, kalau memakai kata before atau until ya, artinya kalau before itu sebelumnya ya, until itu apa namanya sampai ya, itu kalau memakai kata itu boleh memakai past simple atau past perfect tanpa perbedaan arti, itu artinya ya. Oke, you see the example. The man arrived at the store before it had opened, atau before it all open ya, jadi itu tidak mengubah arti itu ya. Kalau ada memakai kata before atau until ya, itu boleh pakai past perfect, boleh pakai past simple, itu artinya ya. The man arrived at the store before it had opened it ya, before it had opened ya, or before it all open. Oke, laki-laki itu tiba di toko itu sebelum ya sudah datang, atau sebelum sudah datang, before it had open ya, sebelum toko itu. Laki-laki itu tiba di toko itu sebelum toko itu buka, sudah buka, atau sebelum toko itu buka, itu saja ya. Boleh memakai past perfect, boleh memakai past simple. Oke, listen. Another example ya. The chairman didn't speak until he had heard ya, he had heard, or until he heard all the argument ya. The chairman did not speak until he had heard, or until he heard all the argument ya. Jadi ketua itu ya, chairman itu ketua, the chairman, ketua itu tidak berbicara sampai ia sudah mendengar ya, atau boleh he had heard, atau he had, atau sampai ia sudah mendengar, atau sampai ia mendengar all the argument, semua percakapannya, semua argumentasinya ya, semua argumentasinya. Jadi itu artinya ya. Jadi baik kalau memakai sekali lagi kata until atau before, itu bisa kedua-duanya pakai ya.
bisa memakai past perfect, bisa memakai past simple. I think it's very clear, Nelson. So just always join me, Nelson. Thank you very much for watching. See you again in the next lesson. Thank you very much. Bye bye.